Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah, hari ini kita belajar masih di kelas 3 di tema 4, yaitu di halaman 124. Nah, baiklah, kita langsung aja ke materi. Nah, di sini ada bacaan. Kalian simak bacaan tersebut. Nanti akan ada latihan yang berhubungan dengan bacaan tersebut. Baiklah, kita baca aja langsung. Judulnya, apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Nah, kita lanjut. Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Itu ya. Jadi di sini Siti, ibunya sedang membersihkan teras rumah. Di sini nampak ada Ibu Siti membersihkan teras. Nah, di sini ada ayam. Namun ayamnya bukan ayam Siti tapi ayam tetangga. Nah, kita lanjut lagi. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib, nah ini dia, wajib bagi yang mempunyai hewan peliharaan, yaitu menjaga dengan baik. Nah, hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Jadi tidak mengganggu lingkungan dan rumah tetangga. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, beberapa hal yang dilakukan maksudnya di sini adalah kewajiban bila kita memelihara hewan peliharaan. Jadi kewajibannya yang pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan dibiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Nah, jadi ada aturannya. Kalau kita manusia biasanya 3 kali sehari makan, nah hewan paling tidak 2 kali sehari. Nah, yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Jadi kandangnya itu perlu dibuatkan. Nah, kandang itu salah satu juga termasuk tempat untuk hewan tidur. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Jadi harus kita bersihkan biar tidak bau. Nah, kalau tidak bau, hewan juga suka tinggal di kandangnya. Kemudian lanjut, hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman atau bersih. Nah, itu tadi lebih kurang ada 4 cara atau kewajiban orang yang memelihara hewan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada latihan berhubungan dengan bacaan tersebut. Nah, perhatikan apa perintahnya. Temukan kalimat penyelesaian masalahnya, kemudian jelaskan maksudnya. Nah, setelah itu ditulis di sini. Ini ada tempatnya, kolomnya 1, 2, ini tempatnya. Ditulis di sini nanti. Nah, oke. Kita cari kalimat penyelesaian masalahnya, baru nanti jelaskan kalimat tersebut.
Oke, kita mulai dari yang pertama dulu cari. Nah, kalimat masalahnya yang pertama, kalimatnya ini dia. Yang pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Itu adalah kalimat penyelesaian masalahnya yang pertama. Nah, apa maksudnya? Nah, maksudnya di sini kita tidak boleh maksudnya membiarkan hewan peliharaan itu ada di luar kandang. Jadi tidak boleh dibiarkan hewan peliharaan itu ada di luar kandang, karena kalau dibiarkan itu dia akan pergi kemana-mana, akan mengotorin lingkungan dan rumah-rumah tetangga. Itu maksudnya. Jadi jangan dibiarkan dia keluar dari kandang. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, nanti kalian salin di kolom yang sudah ditentukan. Yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Nah, itu dia. Maksudnya di sini dalam memelihara hewan peliharaan kita harus memberikan makanannya yang cukup dan teratur. Ini tidak boleh berlebihan. Nah, kalian beri makanan itu pagi atau malam hari dan sesuai dengan makanannya. Kemudian letakkan juga minumannya di kandangnya supaya dia bisa minum. Tuh maksudnya. Ini yang keduanya. Kemudian yang ketiganya, kakak hapus saja. Ini yang ketiganya, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Maksudnya apa? Nah, kandang ini adalah tempat untuk hewan peliharaan itu untuk dia tinggal. Jadi kandang ini adalah tempat tinggalnya atau rumahnya agar dia bisa tidur. Oke, selanjutnya ini kalimat yang ketiganya. Nah, yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Nah, maksudnya apa membersihkan hewan peliharaan? Ini sama juga hewan ini dimandikan. Kalau kita akan mandi, nah hewan ini mandi sesuai dengan hewannya. Misalnya kalau ayam ya dimandikan juga, kalau pelihara kucing dimandikan, atau anjing dimandikan, kelinci dimandikan. Kemudian kalau misalnya umpama memelihara ikan, tak perlu dimandikan, dengan cara yang dibersihkan kandangnya saja atau tempat akuariumnya itu yang dibersihkan, hewannya tak perlu dimandikan. Nah, itu yang dimaksud. Ini yang keempat. Nah, yang kelimanya ini menjaganya dengan baik. Ini yang kelima, menjaga dengan baik. Yang kelima maksud menjaga dengan baik, ya hewan tersebut bisa kita kasih makan, kemudian memberinya kandang atau tempat tinggal, itu maksudnya. Kemudian memberi dia minum, membersihkannya, itu yang maksud dengan menjaga baik. Jadi semua kalimat tersebut tadi itu adalah kalimat penyelesaian masalah dan menjelaskan maksudnya. Jadi sudah kakak garis tadi di situ. Tapi kalian mengerjakannya nanti jangan digaris, tapi dikerjakan di kolom ini. Nanti kalian buat kalimat penyelesaian masalahnya, kemudian kalian jelaskan. Tuh dia. Jadi di sini sebenarnya menulisnya. Nah, baiklah, kakak lanjutkan lagi. Setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Seperti gambar di bawah ini. Nah,
Kemudian ceritakan pengalamanmu di depan kelas tentang pemeliharaan hewan peliharaan. Nah, ceritakan juga kewajiban kita memiliki hewan peliharaan. Jadi kalian latihannya kalian ceritakan kalau kalian memelihara hewan. Umpama di sini nih gambar hewan peliharaan. Misalnya kalian memelihara ikan. Nah, ceritakan kalian memelihara ikan dan ceritakan juga apa kewajiban kalian. Misalnya kucing yang kalian pelihara, ceritakan kemudian apa kewajiban kalian. Nah, jadi di sini nih ada semua hewan peliharaan, ayam, burung, kemudian anjing. Nah, ini termasuk hewan peliharaan. Ada satu lagi yang kurang. Nah, contoh yang lainnya misalnya kelinci. Nah, kelinci itu juga hewan peliharaan. Nah, baiklah, kita lanjut aja ke latihan. Jadi kalian dituntut menceritakan. Ini kakak umpamakan saja. Kakak menceritakan tentang melihara ikan. Nah, nanti kalian tulis. Ingat aturan menceritakannya itu di buku tulis kalian itu. Huruf besarnya, awal kalimatnya. Jangan lupa kalau paragraf awal kalimatnya di mana, geser posisinya, tanda titik, tanda koma. Sedikit aja. Nah, huruf besar. Waktu aku sekolah SD misalnya, SD aku pernah masukkan ini paragraf ke sini. Nah, di sini pernah memelihara ikan air tawar. Nah, terus ceritakan nanti. Nah, ikan air tawar itu aku pelihara. Nah, ikan itu adalah ikan mas atau sering disebut dengan ikan koi misalnya. Nah, tulis ceritakanlah. Aku selalu memberi makan ikan tersebut 2 kali sehari, pagi dan malam. Dan setiap 3 hari sekali aku selalu membersihkan akuarium. Akuarium aku bersihkan, ikannya aku taruh dulu, diletakkan di tempat lain dulu. Nah, setelah akuarium aku bersih, baru aku letakkan kembali ikan tersebut. Di dalam akuarium itu aku beri hiasan berbentuk batu-batu agar ikannya bisa bersembunyi atau berteduh atau untuk ia tidur di malam hari. Nah, itu contohnya. Jadi kalian buat cerita. Nah, kemudian kalau misalnya umpama kalian memelihara ikan lain, ya ceritakanlah. Atau kalian memelihara kucing, ceritakanlah tentang kucing ini. Nah, kemudian apa kewajiban kita selaku memelihara hewan tersebut? Nah, kewajibannya ini dia. Ini kan kalian dituntut untuk menceritakan juga kewajiban. Nah, ceritakanlah nanti kewajiban kalian. Nah, ini kewajiban yang harus kalian lakukan. Kewajibanku dalam memelihara ikan. Nah, kalau ikan ini gampang. Jadi kewajibanku dalam memelihara ikan, aku harus memberi makan ikan tersebut dengan teratur. Paling tidak aku mengasih ikan itu 1 kali 1 hari. Nah, kemudian aku juga harus kewajibanku menyediakan tempat untuk ikan tersebut berada atau tempat dia bisa hidup, yaitu akuarium. Nah, kemudian
apalagi kewajibannya. Aku mempunyai kewajiban membersihkan akuarium atau tempat ikan tersebut tinggal. Nah, itulah salah satu kewajiban kalau ikan. Kalau seandainya hewan lain, kucing, nah ini yang kalian sebutkan. Apa kewajiban pertama? Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Nah, kemudian kedua, memberi makan dan minum yang secukupnya dengan teratur kucing tersebut. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan yaitu kucing. Kemudian keempat, membersihkan kucing peliharaan dan kandang kucing tersebut. Nah, itu kewajiban yang harus dilakukan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat Ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan Ayah Dayu untuk satu kandangnya? Dan perhatikan lagi di bawahnya. Nah, dari kalimat yang cerita di sini, nah ini kalimat cerita di sini. Ini adalah kalimat cerita dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan soal cerita matematika. Nah, di sini adalah soal cerita kemungkinan-kemungkinan atau penafsiran. Oke, kita lanjut. Nah, di sini cerita tersebut, nah dari dalam kalimat matematika adalah ini dia. Jadi jumlah bambu seluruhnya 900 batang. Jika Ayah Dayu membuat 10 kandang, nah ini 10 kandang, maka untuk setiap kandangnya hanya dapat menggunakan 90 batang kayu, nih batang bambu. Nah, itu nih. Ini adalah bentuk kalimat matematika dari cerita matematika tersebut. Nah, di sini buatlah alternatif jumlah kandang yang berbeda-beda dengan hasil kali 900. Alternatifnya adalah kalimat kemungkinan atau penafsiran. Nah, kita mulai berarti di sini. Nah, umpamanya di sini misalnya kalian buat 6. Nah, jadi cara mencari jumlah bambunya ini, nah ini caranya 900 ini kalian bagi dengan 6. Jadi kalian cari ini 900 dibagi 6. Oke. Di sini saja isinya. Nah, 0 dibagi 6 kita tulis saja langsung 0. Nah, 0 ini jangan kita kerjakan, tapi 0 yang ini di sini kita tulis 1 nolnya. Jadi disisakan 0 yang di sini. Kalau 0-nya kita tulis 22. Nah, 9 dibagi 6 ini tidak bisa. Jadi kita ambil angka yang besar aja. Jadi 90-nya aja. 0 tetap kita tulis di sini aja. Ini sudah hasilnya. 90 dibagi 6. Oke. Jadi 90 dibagi 6 ini yang mendekatinya adalah 15. Sini 15. 15 dikali 6. Oke. Adalah 90. Nah, setelah itu kita kurang 90 kurang 90 0. Jadi hasilnya adalah 150. Nah, di sini 150.
Nah, jadi ini tadi 6, jawabnya 150. Kemudian di sini 5. Nah, 5 berapa dianya? Kerjakan sama juga seperti tadi, kalian buat 900. Ini kalian cari, dibagi dengan 5. Nah, nanti kalian tulis saja nolnya, yang dicari adalah 90. Dibagi 5 ini adalah 18. Nah, 18 kali 5 adalah 90. Nah, jadi 180. Nah, itu dia. Caranya kalian cari seperti itu. Jadi di sini adalah 180 kalau dia 5. Nah, kalau umpamanya di sini misalnya kalian kerjakan 225. Nah, 225 kalian cari cara bagi itu. Nah, nanti dapat jawabannya adalah 4. Kemudian kalian cari di sini umpamanya 300. Nah, 300 itu kalian cari cara baginya. Berarti 900 kalian bagi 300. Nah, ini kita coret. Nah, 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi di sini 3. Nah, misalnya di sini 450. Nah, di sininya adalah 2 jawabannya, dibagi 2. Nah, 900 dibagi 450 ini adalah 2. Nah, seperti itulah. Dan kita lanjut lagi. Perhatikan. Bisakah kamu menggunakan cerita Dayu dan kandang kelinci di depan dengan bilangan yang berbeda? Jadi ceritanya sama, cuma angkanya saja yang berbeda nih. Nah, tentukan hasil perkaliannya. Ambil bilangan yang memiliki banyak kemungkinan. Nah, tentukan jumlah kandang yang ingin dibuat. Cari banyak bambu yang dibutuhkan. Nah, dia sama seperti di atas, tapi angkanya aja yang berbeda. Nah, misalnya kakak kasih contoh, angkanya 100 saja. Nah, umpama di sini 100. Nah, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, 5. Nah, di sini 100. Sini 100. Di sini 100. Nah, ini 100 dan ini 100 hasilnya. Nah, ini kita buat kalinya. Nah, berapa kira-kira kemungkinan di sini? Nah, cara yang pertama kita cari dulu, misalnya di sini 1. Nah, kira-kira 1 dikali berapa hasilnya? 100. Nah, ini adalah 100 jawabnya. Kemudian yang ini 2 umpamanya. Nah, 2 ini dikali berapa 100-nya? Caranya kalian bagi bersusun seperti ini, cari bagi. Nah, di sini misalnya 100 tadi dibagi 2. Nah, nolnya kita tulis saja langsung 1, ini kita ambil. Yang kita kerjakan 10 aja. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kemudian 5 kali 2 10. Ini 0. Jadi jawabnya 50. Jadi di sini 50. Nah, itu dia. Jadi ini cara mencari angka ini dengan cara membagi ini. Nah, di sini misalnya kita kasih angka 10. Kakak langsung aja 10 dikali berapa dengan 100. Nah, kalian cari sama seperti itu dengan cara dibagi tadi 100 dibagi 10. Nah, ini kita coret aja nolnya, di sini coret 0. 10 bagi 1 sama dengan 10. Nah, jadi 10 kali 10 ini 0. Nah, jawabnya adalah 10 di sini. Apalagi umpamanya 4 di sini.
Nah, 4 dikali berapa dia? Nah, kita bagi. Ini dapatnya adalah 25. Kemudian nomor 5, umpama di sini 5. Nah, berarti 100 dibagi 5. Kita cari. Nolnya kita simpan langsung. 10-nya saja. 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 kali 5 10, kurangkan ini 0. Jadinya 25 dikali 20 sama dengan 100. Nah, ini dia. Jadi ini contoh kemungkinan yang harus kalian kerjakan, atau dengan angka lain boleh. Jadi cukup 5 saja. 1 dikali 100 100, 2 kali 50 100, 10 kali 10 100, 4 kali 25 100, 5 kali 20 100. Nah, ini dia. Mungkin ini saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe